Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 6, makalah psikologi pendidikan tentang teori pelajaran motivasi 2. Di sini kami ada 3 orang. Yang pertama Amelisa Wulandari, yang kedua Afifah Putri, yang ketiga saya sendiri Sofia Santi. Di sini kami akan mempresentasikan makalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang teori belajar dan motivasi. Yang A, teori motivasi. Pengertian motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang dua, konsep motivasi. Konsep motivasi yang dijelaskan oleh Suwanto adalah A. Model tradisional, B. Model hubungan manusia, C. Model sumber daya manusia. Yang ketiga, jenis-jenis motivasi. A. Motif intrinsik, B. Motivasi ekstrinsik. Yang empat, teori-teori motivasi. Yang A, teori motivasi Abraham Maslow atau teori kebutuhan. Yang B, teori motivasi Erzberg atau teori dua faktor. Yang C, teori motivasi Douglas Gregor. Yang D, teori motivasi Fromm atau teori harapan. Yang E, teori motivasi Eisenman Slelan atau teori kebutuhan berprestasi. Yang F, teori motivasi Clayton R. Dever atau teori ERP. Yang G, teori penetapan tujuan atau goal setting theory. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah Putri dengan NIM 2030109012. Di sini saya akan melanjutkan video pembelajaran mengenai B. Pembelajaran dalam kelas. 1. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan disebut juga dengan approach atau cara memulai sesuatu. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai sudut pandang atau titik tolak guru terhadap proses pembelajaran yang berlangsung dan masih bersifat umum. Pendekatan pembelajaran dilandasi oleh prinsip dasar tertentu, filosofis, psikologis, didaktis, ekologis, yang dapat mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cukup teoritis tertentu. Jadi dapat dikatakan bahwa pendekatan pembelajaran merupakan titik tolak dari pembelajaran itu sendiri. 2. Strategi pembelajaran. Dari pendekatan pembelajaran telah ditetapkan, selanjutnya diturunkan ke dalam strategi pembelajaran. Makmun 2003 mengemukakan 4 unsur strategi dari segala usaha, yaitu A. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil output dan sasaran target yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukannya. B. Mempertimbangkan dan melihat jalan pendekatan utama basic way yang paling efektif untuk menjadi sasaran. C. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah steps yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. 3. Metode pembelajaran. Menurut Slameto 2003, metode mengajar adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui dalam mengajar. Ini berarti metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Macam-macam metode pembelajaran.
A. Ceramah, B. Demonstrasi, C. Diskusi, D. Simulasi, E. Laboratorium, D. F. Pengalaman lapangan. G. Brainstorming, debat, dan simposium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelisa Wulandari dengan NIM 2030109003 akan melanjutkan video pembelajaran tentang pembelajaran dalam kelas. Bagian B nomor 4. 4. Teknik dan gaya pembelajaran bagian A. Teknik dan gaya pembelajaran merupakan penjabaran dari metode pembelajaran. Ini berarti teknik pembelajaran merupakan cara yang dilakukan seorang guru dalam mengimplementasikan suatu metode pembelajaran secara spesifik. Sebagai contohnya, penggunaan metode debat pada kelas yang pasif membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya berbeda dengan metode diskusi pada kelas yang siswanya aktif. 5. Taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran juga dikenal sebagai gaya pembelajaran. Teknik pembelajaran guru merupakan gaya seorang guru dalam melaksanakan metode atau taktik pembelajaran tertentu yang bersifat individu atau pribadi. Mode pembelajaran. 1. Rasional, teori teologis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. 2. Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar. 3. Tingkah laku mengajar yang diperlukan agar mobil tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. 4. Lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.